Ya jelas lah ngejauh, bukan karena mereka rasis ngelihat warna kulit lo itu, enggak, tapi karena kelakuan lu. Coba lu kalau ditaruh di Florida, lo bakal dimasukin ke kandang buaya. I'm a dick. I'm so sorry, guys. Today. Hey guys, Vegets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to... Dibilang paranormal juga enggak sih, karena kali ini gue bukan mau ngebahas kasus dukun atau yang mistis gitu, tetapi gue akan membahas satu individu yang beberapa bulan lalu, lebih tepatnya tuh di akhir tahun 2023 lah ya, sempat naik dan rame. Ramenya itu bukan karena dia menghibur atau punya konten yang entertaining, melainkan karena si orang ini lumayan kontroversial banget. Pengen gue tempeleng tuh kalau ngeliat mukanya tuh kayak pengen So yes y'all, like I said, bentar gue cek recording gue. Alright, like I said, kontroversinya ini tuh bukan sesuatu yang bisa dibiarin gitu aja. Cause kalau misalnya ini orang sampai ke Indonesia, gue berdoa gitu ya, orang mah doa yang baik-baik, nih doa yang jelek-jelek, doa gitu dia dikeroyok anjir. So anyways, let's just get into it. Ada nih orang namanya Ishmael, gue lupa lagi namanya siapa. Oke, Ishmael Ramsey Khalid, atau lebih dikenal dengan nama Johnny Somali. Nah, mungkin kalian udah pernah denger lah ya nama Johnny Somali. If not, then y'all watch me. I'm sure some of y'all pernah ngeliat dia di FYP. Anyways, nah dia ini, si Johnny Somali, merupakan seorang IRL streamer. In real life, live streamer. Maksudnya adalah jadi IRL live streamer. Gue lada belibet ya sekarang lidah gue. Biasanya streaming lewat platform Twitch, yang mana memang itu salah satu platform live streaming yang udah baik digunakan sama konten kreator. Bedanya sama live streamer biasa yang cuma siaran langsung dari satu ruangan dan dia duduk kan ya untuk main game. That's what I know juga. Pas lagi awal-awal gue taunya kayak streamer berarti dia main game gitu kan. And apparently IRL streamer ini mereka live streaming sembari jalan-jalan keluar rumah gitu. Entah itu di negaranya sendiri atau dia pas lagi di luar negeri. Maybe I should do it. Sayang gue jadi IRL streamer. Basically ini salah satu variasi dari vlogging. Cuma bedanya ini adalah dia live dan di real time. Apa ada yang salah dengan hal ini? Enggak, tentu saja enggak. Cause I wanna do it too. Ya selama si streamernya ini kagak bertingkah sih dan masih mematuhi terms and conditions dari platform yang mereka pakai. Udah cukup banyak lah ya orang-orang yang jadi IRL live streamer ini, terutama mereka-mereka yang berasal dari negara Amerika Serikat. America was good. Dan salah satunya adalah si Johnny Somali ini. What the fuck happened to him? Dia ini masih berumur 23 tahun, alright, dan lahir dari keluarga keturunan African American. Lebih tepatnya si ibunya ini keturunan Ethiopia dan bapaknya itu adalah orang Somali. Hence the name Johnny Somali. Ketika dia usianya itu 5 tahun ya, si Johnny dan keluarganya pindah deh tuh ke Amerika dan tinggallah di daerah Arizona. Dan besarlah dia di sana. Nah, si Johnny tuh mulai streaming dari bulan Mei tahun 2003. Nah, dia tuh mulai streaming dari Twitch itu. Dari awal tipe streamingnya dia itu memang jalan-jalan, bukan dari gamer terus dia jadi kayak street vlogger whatsoever. No, dia itu jalan-jalan lah ya ke negara orang, jadi turis sembari live streaming. Tapi karena emang dia ini kebanyakan bertingkah, tenang gue tahu udah nanya emang bertingkah kayak apa. Hold on, udahlah bertingkah banyak, toxic pula, akhirnya dia di-ban lah, mampus gak, di-ban dari Twitch. Ya terus apa masalahnya? Udah dong, not yet. Abis kena ban di Twitch, pindahlah dia ke salah satu platform live streaming lain yang namanya adalah Kick. Emang lumayan baru tuh platformnya dia kan, di Kick. Beberapa streamer Twitch yang kena ban memang banyak migrate lah, pindah ke Kick ini. Salah satunya si Johnny Somali. Di platform Kick inilah si Johnny bukannya ngurangin toksinya kayak insap gitu ya, oh iya gue sampai di ban sama Twitch, oh my gosh, padahal fans gue udah banyak. Bukannya kayak gitu ya, kayak yang ada malah makin ngelunjak. Jadi kontroversinya ini dia mulai lagi ketika si Johnny traveling dan live streaming di Jepang. Kalau orang bener mah, apalagi bertamu gitu kan ke negara orang, gak usah jauh-jauh ke negara orang deh. Kalau kalian main ke kosan temen aja atau rumah keluarga gitu kan ya, lo kayak sopan santun, jaga diri, menghormati tuan rumah. Nah si Johnny kon udah bertamu ke negara orang, yaitu Jepang, yang pergerakan orang lokalnya aja udah cukup strict dan punya budaya menunjung tinggi rasa hormat. Orang minta maaf kan sumimasennya sampai muter begitu. Bisa-bisanya si Johnny Somali ini kurang ajar lah ya, rude ke orang lokal di sana. Jadi nih awal-awal si Johnny tuh pakai ada tuh ngide nanya hal-hal ofensif lah ke salah satu perempuan di Jepang. Where the hoe is? How much? Ada di mana jablay-jablay? Pada berapaan itu harganya? Berapa harganya? Itu satu. Terus ada lagi nih, dia naiklah ke public transportation dan pasang musik kencang-kencang. Oh, dibilang keren kali ya. Wih, keren tuh.
Yo, this is not even Japanese, guys. Sembari bawa speaker ya, dikencang-kencangin tuh lagunya. And you know what's crazy? Dia pasang lagunya bukan lagu Jepang. Even mau lagu Jepang pun itu juga kayak apa sih lu anjing? Sekalinya duduk, yes, ini ada nih masa dia duduk. Dia duduk dong di kursi prioritas. Oh, dibilangnya anaknya edgy, keren. Gak cuma itu, si Johnny ini juga nanya hal-hal disturbing sih ke para penumpang lain. Lo tahu nggak? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. I have the clips, yo. I have the receipts here. You know Hiroshima? You know Hiroshima? Nagasaki? You know why you do this? Pearl Harbor? Hiroshima, Nagasaki. Yes, man. Yes, Hiroshima. Ada lagi nih ya kejadian dia masang musik keras-keras yang banyak racial slur-nya di dalam restoran dengan reaksi orang-orang sekitar yang udah jelas terganggu lah ya sama dia. Anak ini cuma dengan cueknya makan dan ngobrol sama viewersnya. You know what? Sempat ditegur juga lah ya sama pegawai di sana ya, tapi dia cuma ketawa-ketawa aja gitu loh sembari nantangin. Lagi-lagi nih si anak tengil bilang, "Kenapa lu marah? Ini kan freedom of speech, freedom of speech." Pantat lu. Yang kesel lagi adalah semua si Johnny lakuin itu demi untuk mendapatkan views, donasi dan ketenaran. Inilah kenapa gue pengen bertanya lah sama logis, psikologis, neurologis, statiskus, apalah kalkulus, lo malah ngedonate orang-orang kayak ini gitu loh. So anyways, dia tuh sebenarnya tahu kalau Jepang itu punya culture yang strict. Terus orang lokalnya juga sebagian besar lebih milih buat minding their own business, you know, daripada ngeladenin orang macam dia. Kira-kira di bulan Agustus tahun 2023 kemarin ada lagi nih satu peristiwa. You gotta listen to me on this one. Pada waktu itu si Johnny Somali ini berkesempatan lah IRL streaming bersama streamer lokal lah dari Jepang yang namanya itulah Meowko. Dan masih dalam keadaan mereka ini live stream, si Johnny ini dengan entengnya malah ngeluarin kata-kata ofensif lagi dan ngata-ngatain viewernya si Meowko langsung. Dan dengan sengaja dia ngelakuin itu semua supaya si Meowko ini kena ban dari Twitch. Maksudnya dengan dia ngomong-ngomong begitu kan jadi kayak otomatis ya, padahal bukan si Meowko yang ngomong. Nah fast forward di akhir streamnya si Meowko ini cuma bisa lari cabut sampai nangis-nangis karena takut lah kena ban. Nah ini menurut gua udah crossing the damn line. You don't get banned for me, yo. Yeah, you better walk away. I'm so sorry, guys. Today, I really wanted to have a really great stream. Nah untuk si Johnny, dia masih melanjutkan lah ya kelakuan-kelakuan sampahnya itu sampai di satu titik karena dia ini lagi ngerusuh seperti biasa, gerakin dan gangguin orang yang ada di sekitarnya. Tapi kali ini adalah dia dapat respon yang agak berbeda. Matter of fact, kayaknya itu turis juga sih. I'll show you the video later. Yeah, nigga. Yeah, and what? Just don't. All you have to. Nah di sini si turis kan udah kesel sama kelakuannya, dia langsung nyamperin Johnny. Don't grab nothing. Oh. Anonymous sent $3 Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima. Gebok, anjir digebok. Dan itu gebokannya dalam keadaan si Johnny masih live streaming dong. Exactly. Karma is real. Pas banget setelah dia collab dan ngata-ngatain si Meowko. Setelah semua itu barulah akhirnya si Johnny ini kena temporary ban dari Kick. Temporary ya, bukan kayak Twitch. Ngapa temporary juga sih anjing, udah banyak kelakuan kayak begini. Dan ini semua salah satu faktornya bukan karena Meowko sama dia baru dibogem juga, tapi ada satu lagi nih, I forgot about this. Jadi ada tuh footage di mana dia ditarik-tarik dan dikonfront lah sama orang Jepang langsung. Ada yang bilang kalau itu adalah dari anggota Yakuza. So that's one of the reasons kenapa Kick akhirnya kayak considering kalau dia di ban aja. Masih ada nih satu lagi tingkah lakunya dia yang bikin warga Jepang itu pengen ngirim bocah ini ke isekai, yaitu di saat si Johnny ini bikin konten prank lah sama kameramennya masuk ke dalam construction site atau tempat pembangunan gitulah ya. Teriak-teriak Fukushima, Fukushima sambil pakai topeng tengkorak. Jelas di sini dia diusir lah dan diomelin sama pekerja di sana sampai akhirnya dia ditangkap dong dan dibawa ke kantor polisi. Mampus, kantor polisi Jepang. America. No Nigeria. Okay. America. Young rich niggas. Young rich niggas. You know, young rich niggas. Young, rich niggas. Like the Migos. YRN.
Young rich niggas. Fast forward pada September tahun 2023 tanpa ada alasan yang jelas ya, tuntutannya dia itu tentang konten pranknya ini di drop dan gak masuk ke pengadilan. Yang mana nih sebenarnya itu udah jadi penangkapan dia di Jepang yang kedua kalinya. Secara gitu ya, kejadian ketololannya itu gak cuma di construction site, masih banyak ya. Makanya ada dorongan juga dari jaksa di Jepang yang minta si Johnny untuk tetap proses hukum, diproses hukum. Di sini jaksanya tuh sampai datang dengan bawa beberapa rekaman streamingnya dia, you know, he pull on the receipts. Nah, melihat bukti ini di depan hakim, si Johnny Somali mengaku nyesel lah. Baru begitu lo nyesel, dan minta maaf. Tetapi sebelum dia minta maaf nih anjing, dia bisa-bisanya dong membela diri dengan bilang itu musiknya keputer aja secara otomatis bu, ya dari kick streamernya itu tiba-tiba keluar suara gitu. Memang itu adalah orang goblok. Alasannya ini tentu saja nggak diganggu gubris saya sama para penuntut dan hakim yang ada di sana. Mau bagaimanapun juga semua itu dilakuin secara sadar. At the end of the day, si Johnny ini dikenai denda sebesar 20.000 yen aja loh menurut gua. 20.000 yen itu adalah 20 juta rupiah doang. And this is the good part y'all, Jepang juga udah ngasih kebijakan buat nge-ban Johnny Somali untuk balik lagi ke sana. Mampus lo. Ya meskipun si bangsat ini udah cabut lah ya, jelas apa yang dia lakuin waktu itu sangat membekas dan bikin sebagian besar warga Jepang was-was, sekaligus ya bikin konten kreator luar terutama Amerika yang ada dan make a living di sana kena imbasnya. Karena apa? Lokasi-lokasi yang tadinya bebas untuk recording, like there's nothing wrong untuk kayak lo pasang kamera di mana ini itu, jadinya dibatasin karena si insidennya Johnny Somali. Ditambah lagi merusak reputasi konten kreator lainnya. Kabar terakhirnya tentu saja nih ya, dia masih berlanjut IRL streaming dan terakhir kali dia ngebahas tentang gue pengen pergi tuh ke Tel Aviv. That's about him yo. Jujur gue gak mau emosi sendiri. Jadi gue ngajak kalian emosi juga. But anyways guys, kita bentar lagi lebaran, you know what I'm saying. Maybe gue ada video spesial lebaran gak ya? Gak tahu ya, mungkin a vlog. But y'all don't even care about the damn vlogs. Apa ya? Ya udahlah, that's it. I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe. Follow guys Instagram Sasha X Marissa. Goodbye and love you guys. Look.